ini ya tadi ya, Merov ya, Merov ada basic, gitu lah. Merov pakai nilai NG, tapi buat dibahas ini. Basic pakai tegangan efektif 0. Nah ini kue Castello. Terus mana yang itu? Belum ke bagian mana? Nah kalau ini kan ini pakai lain SPT nih, FAV. Berapa itu? Nah ini lambda pakai panjang tiang, kalau alpha pakai nilai CU, kalau beta pakai apa nih, tegangan efektif juga ternyata. Nah pokoknya banyak lah mencari daya dukung tuh ya kayak gitu. Sekarang lanjut, malam ini kita bahas beban terfaktor. Nah, beban terfaktor, distribusi beban terfaktor tiang. Nah, ini maksudnya apa nih beban terfaktor? Jadi sebagaimana di sebelumnya, kalau di daya dukung kelompok itu kan mencari daya dukung kelompok secara kelompok kan. Nih, misalnya ini daya dukung kelompok, artinya daya dukung satu kelompok ini berapa gitu kan daya dukungnya. Ini ada apa ini? Daya dukung kelompok satu ini itu berapa ininya. Nah, itu namanya daya dukung kelompok. Nah, kalau beban terfaktor itu artinya gimana ya jelasinnya ya? Beban terfaktor itu kita mencari berapa distribusi beban terfaktor dalam satu tiang. Artinya kita membandingkan daya dukung. Nah di sini baru membandingkan daya dukung yang tunggalnya. Kita bandingin. Kalau di daya dukung kelompok kan kita menggunakan daya dukung kelompok buat bandingan. Nah kalau di sini beban terfaktor kita menghitung si daya dukung tiang tunggalnya gitu. Kita cari berdasarkan pengaruh pile cap-nya sama pengaruh beban. Jadi kayak gini, mana ya gambarnya? Misalkan ini ada kolom. Kolom ini kan punya FZ kan. Kolomnya punya FZ, distribusi ke bawah. Nah, nyampe di pile cap dia kan terdistribusi lagi bebannya. Dia menyalurkan ke pile cap. Nah, terus terdistribusi tergantung tiangnya ada berapa. Jadi ada berapa gitu. Distribusi ke sini, ntar dia muncul Pmax. Kalau kita ngomongin beban terfaktor, itu hubungannya adalah dengan Pmax. Beban terfaktor. Itu hubungannya adalah Pmax Pmin.
Pemax Femin. Nah, di buku ini udah ada di sini penjelasan tentang Pemax Femin. Ini efisiensi, ini di kelompok. Nah, ini detailnya Pemax Femin, tapi secara umum namanya beban terfaktor. Nah, rumusnya ini kayak gini, ini beban terfaktor, rumusnya ini. Beban terfaktor ini jadi memperhitungkan pengaruh dari momen yang terjadi di file cap-nya, momen yang dari struktur atas tadi, momennya kan ada tuh. Nah, ini dibandingin sama momennya. Momen sama pengaruh si lokasi tiangnya gitu. Nah, ini juga, nah ini Pmax juga lanjutannya. Nah, sekarang detailannya adalah cara menghitungnya. Ini penting ya, jadi kalian kalau lihat referensi cutting itu mungkin jarang ada yang benar, karena mungkin secara konsep nggak diajari secara detail gitu. Di kuliah pun setahu gue itu nggak ada penjelasan tentang gimana cara ngitung Pmax Femin, nggak ada sih. Jadi ini dari sinilah kalian bisa tahu gimana beban terfaktor itu perhitungannya gitu. Nah, jadi pertama beban terfaktor. Oh ya, beban terfaktor itu jadi kita mencari dimensi dari si file cap-nya dulu gitu. Nih profil tiang dimensi. Nah, ini dimensi file cap-nya ya. Dimensi file cap. Seperti yang kita tahu mana ya? Di sini. Dimensi file cap. Nah, ini mencari dimensi file cap nih, yang ini nih. Tapi ini ada catatan penting sih ini. Jadi ini cara mencari dimensi file cap-nya adalah, kan sebelumnya kita udah dapatkan konfigurasinya berapa sama jarak antar tiangnya, S-nya kan kita tentuin kan. S-nya itu ada 2,5 D sampai 3,5 D, 2,5 D, 3 D sampai 3,5 D, itu jarak antar tiangnya. Semakin jarak antar tiangnya itu jauh, kemungkinan efisiensinya meningkat. Jadi artinya kan ada pertemuan kayak gini kan. Nah, kalau dia terpotong kayak gini kan dia mengurangi si dedukung si ininya. Nah, semakin jaraknya jauh, semakin semakin kuat gitu istilahnya. Tapi minusnya jaraknya semakin jauh, misalkan 3,5 D, itu file cap-nya makin lebar. Nih, artinya butuh space lebar gitu si pondasinya gitu. Efeknya apa? Jadi misalkan jarak antar kolom kalian itu dekat, itu nggak bisa gitu. Misalkan contohnya kayak kemarin di mana tuh ya? Bukan ini. Di mana? Oh, di file cap di bawah. Nah, misalkan kayak gini. Ini misalkan kolom. Terus ini balok. Gitulah. Nah, menentukan dimensi dari si file cap itu tergantung dari jarak antar tiangnya gitu. Ada pengaruhnya gitu. Nah,
Kalau misalkan jaraknya jauh, misalkan 3,5D, itu maka jaraknya makin jauh kan, makin jauh gitu misalkan. Makin jauh misalkan. Nah, berarti kan butuh apa, otomatis si dimensinya lebih panjang, dan kalau ininya deketan itu bakal nabrak dia. Makanya nggak selamanya jaraknya makin jauh itu bagus. Dan kondisi normalnya kan 3D kan, kondisi normal 3D. Jadi jaraknya yang tidak terlalu jauh, tapi tidak mengurangi, tapi daya dukungnya tidak tereduksi, artinya tidak berkurang. Nah kayak gini, misalkan ini, nah ini jarak antar kolomnya jangan sampai si dimensi ininya itu ketemu gitu. Ini kan masih ada jarak nih, masih ada space lah. Jangan sampai jaraknya tuh saling ketemu, jadi kan nggak bisa gitu. Nanti merencanakannya susah gitu, pelaksanaannya. Makanya kondisi menengahnya adalah 3D. Tapi kalau pakai 2,5D itu nggak apa-apa, cuman bakal tereduksi nantinya si tiangnya. Artinya si daya dukungnya bakal berkurang, karena kan ini efek dari kekuatan yang ditahannya, tapi dia ketemu lagi di sini. Jadi, nah ini efek reduksinya di sini gitu, berkurang karena ketemu. Nah sekarang mencari dimensinya. Misalkan kalian pilihnya 3D. Nih misalnya jaraknya 3D. S-nya 3D kan. Bergantung dimensinya berapa kan. Nih, ini udah ada nih S-nya. N1 kan yang arah S nih. Sebutnya N1 atau M lah, sama aja. N1 kurang 1 ini rumusnya udah ada ya. 2, nah ini seharusnya nggak dibagi 2, seharusnya 2 kali D gitu. Nah ini maksudnya apa? Jadi secara logika, jadi ini jarak antar tiang, jaraknya udah ada kan, ini jarak. Berarti kan sisa ininya sama ini. Nah, jarak dari ini ke sini, ini tuh sama dengan diameternya seharusnya. Artinya seharusnya nggak dibagi 2, jadi 2 kali D. Jadi kan ada 2 ininya, ada 2 diameter gitu. Soalnya kalau dibagi 2 artinya ya setengahnya jadi mepet banget nanti. Sepanjang diameter jadi kecil. Jadi kalau dia kayak gini, ntar tampangnya kayak gini, dia nempel ya ininya tuh kayak gini. Nah yang berspace kayak gini, begini. Jadi logika rumusnya dari situ. Ini rumusnya udah benar, tapi ininya tinggal dikali 2 kali D aja gitu. Bukan ditambah 2 dikali D dibagi 2, enggak ya. Yang benar kayak gini karena logikanya kayak gini. Nih, sisanya ini dianggap sebesar diameternya, terus ada 2 gitu. Kalau dibagi setengahnya kan cuma segini doang. Sama aja gitu kan. Selebar ininya doang. Gitu cara ngitungnya. Salah. Benar tadi. Ada panjang, ada lebar. Ini juga sama, tergantung kan. Yang benar ada 2D, bukan dibagi 2. Ini buat mencari dimensi file cap. Tahu kan file cap itu apa? Nah, file cap ini yang atas ini nih. Jadi file cap itu yang mengikat antar tiangnya kan. Tadi konfigurasinya udah ada kan. Konfigurasinya misalnya ini 4. Artinya yang mengikat semua kelompok semua tiang ini itu namanya file cap gitu. Kalau misalkan dinding penahan tanah, itu namanya capping beam, capping beam. Kalau yang
menahan di dinding menahan tanah. Contohnya kayak gimana ya? Jalan tol, kalau kalian pernah lihat di jalan tol, di bagian mana ya? Pokoknya yang sekitarnya itu dia langsung lihat aja kali ya contohnya. Keeping beam kayak gimana? Keeping beam. Nah, ini kayak gini. Gambar-gambar. Nah, ini nih. Nah, ini maksudnya nih. Kalau ini kan pel cap. Kalau ini namanya keeping beam. Jadi dia menahan si dindingnya, menahan tanah ini. Misalnya nih di bawah sini jalan tol. Ini misalnya DPT, dinding menahan tanah, yang pakai pondasi, yang menahannya namanya keeping beam gitu. Nah, ini nih contoh lebih gedenya lagi nih, kayak gini. Nah, ini mungkin kalian pernah lihat kan, jalan tolnya ada nih kayak gini kan. Jalan ini misalnya di sini jalan tolnya, terus ini pinggirnya kan. Ini pondasinya. Nah, ini yang atas ini namanya keeping beam gitu. Lanjut. Nah, ini udah dapet kan dimensinya tuh, panjang sama lebar udah dapet. Baru menghitung nah, panjang lebar dapet, tinggal tebalnya kan, tebal si pel capnya berapa kan, tebal pel capnya berapa. Nah, terkait tebal pel cap ini sebenarnya bisa dibilang kayak nggak ada aturannya sih kayaknya ya, kayak nggak ada rumus khususnya gitu, nggak ada rumus intinya. Tapi kalau di SNI itu hanya menyebutkan minimal 300 mm si tebal pel capnya, itu minimal 300 mm. Tapi pada umumnya tebal pel cap kalau di SNI sebutnya 300 mm. Tapi umumnya kalau di proyek-proyek itu rata-rata mungkin kurang lebih 1 meteran lah, 1 meter malah, 1 meter lebih, 1 meter sampai 2 meter itu ada gitu rata-rata ya. Kalau kalian mungkin KP, mungkin kalian boleh cari gitu berapa tebalnya, itu mungkin sekitar segitu. Tapi untuk rumusnya itu nggak ada aturan sebenarnya. Cuman gue pernah dapet dari internet itu nih, ada dia menyebutkan tebal pel capnya gimana ya, kayaknya lupa di SS waktu itu. Nanti lah itu. Pokoknya kalau singkat gue, kalau misalkan diameter tiang itu di bawah 550 mm, itu 2 kali D, tebalnya sama dengan 2 kali D. Kalau dia di atas 550, dia 15 mm diameternya, tebalnya itu dia berapa ya, lupa gua pokoknya. Kalau tebal ini kalian buatnya 1 meter aja, buatnya 1 meter secara umumnya gitu. Ini, nah ini tebalnya 1 meter, buatnya 1 meter aja. Nah, ini udah dapet kan panjangnya, lebarnya, sama tingginya udah dapet. Lanjut ke gaya aksial terfaktor. Jadi maksudnya adalah begini, kan tadi udah dapet si dimensi pel capnya.
berapa lah gitu, panjang, lebar, tinggi berapa kan. Nah itu dicari beratnya, berat si file cap-nya gitu, WPC berat file cap-nya berapa. Jadi kan berarti volume si file cap dikali sama 24. Kenapa 24? 24 ini adalah berat jenis beton bertulang. Ini sering gua tanyain kan kalau asis nih, beton bertulang. Kalau 22 berarti kan beton biasa gitu, beton biasa yang tanpa ada tulangan, beton biasa. Nah di sini kita pakai yang 24 dalam kilonewton ya, 24 dalam kilonewton. Kalau di SNI nyebutnya 2400 kilogram gitu. Kalau di jadiin kilonewton jadinya 24 gitu. Itu berat jenis beton bertulang. Nah dikali nih, ntar dapat kan volume dalam milim, kita baru dapat beratnya berapa gitu, Nah terus kan kadang beberapa pile cap itu ada yang dia tidak di permukaan tanah gitu. Nih contohnya kayak ini, misalkan ternyata ini permukaan tanahnya nih, ini permukaan tanah. Nah saya ini permukaan tanah. Nah pile cap-nya ternyata ditimbun, maksudnya ternyata di bawah permukaan tanah, misalnya ada jaraknya gitu. Jadi kan otomatis mencari ini ceritanya kita mau mencari PU itu artinya beban total pada pile cap-nya gitu. Nah kan buat mencari PU itu harus nih, PU itu beban total pada pile cap. Berarti kan ada pengaruh si FZ, ada pengaruh FZ-nya, ada pengaruh si ininya, si berat pile cap-nya berapa. Sama misalkan kalau dia di atas permukaan tanah, misalkan ya ini nih kayak ini kan. Berarti kan ada tanah yang menahan di atas ini kan. Dia otomatis ngikut. Jadi ada WC, W konkrit sama WS. Ini WC nih, W konkrit. Ada sama WS, W soil. Nih W soil. Jadi PU itu rumusnya FZ ditambah WC ditambah WS. Karena namanya adalah beban terfaktor. Artinya difaktorkan kayak menggunakan konsep LRFD. Artinya kalau kalian kombinasi pembebanan kan kalian ada yang 1,2 D ditambah 1,6 L kan gitu kan, kayak gitu. Terus 0,5 W ya, kayak gitu. Itu kan banyak kan. Itu namanya beban terfaktor kan namanya. Artinya si bebannya dibesarkan gitu. Nah, sama kayak di sini rumus PU itu FZ-nya tetap atau ini lupa. Oh, FZ-nya tetap ya. FZ-nya kan dia sudah difaktorkan. Jadi kan kalau FZ dia kan sudah terfaktor di etaps. FZ itu udah terfaktor di etaps. Jadi ini nggak perlu dikali 1,2 kan. Ini kan ceritanya beban mati kan. Jadi dikalinya sama 1,2. Kalau WC berarti dikalinya 1,2 sama WS-nya juga 1,2 gitu. Jadi kayak gini nih PU kan. Kita cari tuh PU yang tadi nih kayak hasil terfaktor.
Nah, PU rumusnya itu tadi yang gue bilang, FZ ditambah WC ditambah WS. Nah, si WC sama WS ini dikali sama 1,2 karena itu adalah faktor dari pengali menggunakan konsep LRFD. Kan ada dua kan dalam struktur itu, ada konsep LRFD sama ASD kan. LRFD nama ASD. Kalau LRFD ini, kalau kalian tahu kan apa namanya, yang tadi kan tadi apa, yang 1,2 terus 1,2D ditambah 1,6 L, terus paling reduksinya adalah di misalkan ini dikali sama apa, sigma VC ya, misalnya sigma VC atau sigma MN biasanya gitu kan. Mungkin kalian ada yang ingat lah sigma MN gitu, kayak di bawah sini, mana ya, sini ada kayaknya. Nah, ini adalah konsep LRFD nih, sigma PN, sigma MN. Ini adalah faktor reduksinya gitu. Artinya jadi konsep LRFD adalah LRFD. Jadi beban dibesarkan, terus kekuatan direduksi, dikecilkan. Kan konsepnya kayak gitu kan. Artinya kayak yang tadi 1,2 D kan, artinya kan si bebannya dibesarkan. Nah, sedangkan itu beban si strukturnya. Nah, kalau ini kekuatannya dikecilkan, artinya si MN ini kan kemampuan si momennya kan gitu, si momen misalnya balok gitu kan, kemampuannya dikecilkan. Jadi artinya kalau kalian misalkan kalian ngangkat mangga lah ceritanya. Mangga ini 5 kilo. Kekuatan kalian misalkan 5 kilo juga. Ini aktualnya ya. Kekuatan tangan kalian 5 kilo ngangkat apa namanya? Ngangkat mangga 5 kilo. Secara logika seharusnya kuat kan? Kalian punya kekuatan 5 kilo, terus kalian angkat beban 5 kilo, itu otomatis kuat kan. Nah, tapi kalau konsep LRFD artinya si bebannya ini diangkat, artinya dinaikkan, misalkan jadi 10 kilo lah dalam desain ini, dalam urusan desain 10 kilo. Nah, terus tangan kalian kekuatannya itu dikurangi, misalnya jadi 3 kilo gitu kan. Artinya apa? Jadi kan nggak kuat secara desain. Jadi secara desain tangan kalian yang aslinya 5 kilo itu kan direduksi jadi 3 kilo, yang beban mangganya aslinya 5 kilo jadi ke 10 kilo. Artinya kan nggak kuat kan tangan kalian. Nah, di situ berarti tangan kalian perlu dikuatin. Dengan apa? Nah, kalau dalam struktur ya berarti penulangannya dikuatin kan. Entah diameternya dibesarkan atau jaraknya dikecilin atau dimensi dari apa yang dibesarkan lagi, itu banyak pokoknya. Nah, itu konsep dari RFD maksudnya. Nah, kalau ASD itu apa? ASD itu artinya kekuatan normal kalian itu cuman direduksi langsung gitu. Misalnya kekuatan kalian itu aslinya 5 kilo ya langsung dibagi gitu, dibagi sama berapa gitu faktornya gitu. Sama kayak di ini LRFD, ini ASD. Nah, terus ASD ini kayak yang di konsep ini di Rekon ini. Jadi kalian punya QU tapi dibagi sama FS. Kan hasilnya QOL kan. QOL. Nah, itu maksudnya. Jadi
kekuatan kalian dibagi sama faktor safety. Jadi menghasilkan namanya key allowable. Nah, ini namanya konsep ASD gitu. Lebar ya pembahasannya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Lanjut ke tadi. Nah, yang tadi ini kan. Berarti yang tadi rumus mencari PU adalah ingat ya, PU-nya ini kan buat di mana namanya ya? PU nih adanya di sini. Mana ya? Nih, ini PU nih. Kan ini kan yang tadi kita cari, ini PU nih. PU N ini kan konfigurasi, momennya udah ada. Nah, ini kita cari PU. Maksudnya gitu. Lanjut. Nah, berarti rumus PU tadi si FZ ditambah 1,2 WC ditambah 1,2 WS gitu. WC-nya adalah W konkret, si dari dimensi ininya, dimensi PL cap-nya ditambah 1,2 WS dari tebal tanah di atas PL cap-nya berapa gitu. Itu konsepnya. Terus baru dapat PU-nya kan. Yang tadi nih. PU-nya dapat. Ini namanya reaksi atau faktor. Lanjut ke PU-nya udah dapat. Lanjut ke, nah ini udah dapat. Mana anjir? Baru bisa melakukan perhitungan. Mana tadi di sini? PU-nya udah dapat, terus bisa ngitung si Pmax Pmin-nya. Nah, ini perlu diperhatikan karena cara menghitung ininya, si XI sama YI-nya. Jadi kan PU udah dapat, N-nya udah dapat kan, ini konfigurasi momen git, momen momen MY, momen arah Y, MX, momen arah X. Itu kan udah ada tuh output etapsnya. Tinggal mencari XI sama YI-nya. Nah, ini nih. Ini yang menghitung sendirilah. Hitung sendiri. Caranya adalah menggunakan semacam kayak grafik arah XY gitu pokoknya. Langsung aja di Excel-nya ya. Ya, tadi udah kan, PU-nya udah dapet. Sekarang nah, ini denah file cap dapatnya dari konfigurasi nih. Konfigurasi kan udah dibuat tuh. Berapa? Maksudnya udah dibuat. Mana konfigurasi? Oh, ini belum ada. Udah ada kan? Pokoknya denahnya kayak gini kan. Denah tampak file cap-nya kayak gini. Ini jaraknya berapa gitu kan. Nah, cara dapetin X-nya adalah, tapi sebelumnya dicek dulu ya. Nah, ini pembagian zona file cap-nya nih, kayak gini. Kayak gini kan tampangnya. Ini kan ini yang ini tuh kolomnya ceritanya. Ini tuh kolomnya. Gitu. Ini kolomnya. Ini kan bentuknya kayak gini kan, sesuai gedungnya juga kan, bentukan gedungnya kan kayak gini kan, ini gedung. Apa itu anjir? Nah, bentuknya kan kayak gini nih. Nih, kayak gini kan. Tuh. Bentukannya kayak gini. Jadi divisualkan di Excel jadi kayak gini. Dan diberi kode gitu. Jangan lupa diberi kode. Ini kode nggak ada aturannya kayak mau buatnya kayak gimana.
berdasarkan kalau kalian mau nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 33 nih nggak apa-apa. Kalau berdasarkan di etaps kan ada gridnya, ada grid 1, ada grid A, ya itu boleh gitu. Lanjut, nah oh ya dicek dulu, nah ini yang perlu gue bilang, jadi dicek gitu jarak antar kolom sama si panjang file cap-nya. Jadi yang tadi gue bilang di bagian mana ya, di atas tadi ya, nggak ada. Nah ini nih, ini yang tadi gua ini, jadi perlu dicek kan berapa ininya. Cek ini artinya dia memenuhi itu dalam arti ya ini dia tabrakan gak ininya antar pondasinya gitu. Jadi kan misalkan kalau yang di gua sini ya, di gua nih, jarak antar kolom arah X dibagi 2, ini 3, berarti ini aslinya gue panjang arah X nya 6 meter nih, 6 meter 6 meter. Kita pilih asnya lah, kita cari titik asnya, titik tengah gitu, 6 meter. Nah panjang file cap dibagi 2 itu aslinya 2,1, berarti 4,2 ya di sini. Iya 4,2. Nah misalnya panjangnya ini 4,2, dengan setengahnya dia 2,1. Nah sedangkan ini 3, jadi maksud gua kan ini ada titik tengahnya, jadi si panjang dari sini gitu, panjang 3 meter itu nggak boleh lebih dari panjang setengahnya dari ini nih gitu. Oh bentar, 3 meter dari tengahnya ya Pak nih. Jadi panjang 3 meter ini si jarak tengahnya lah 3 meter, nggak boleh lebih dari itu gitu. Jadi ini titik tengah antar kolom kan, panjang total antar kolom gua 6 meter, titik tengahnya berarti 3 meter kan, jadi antar itu batas antar pondasi itu ketemu gitu 3 meter. Nah sedangkan si panjang pondasi gue sendiri itu aslinya 4,2 meter kan, 4,2 meter itu kalau setengahnya kan jadi 2,1. Nah 2,1 itu nggak boleh lebih dari 3 meter gitu maksudnya. Nih kayak gini, sama lebarnya juga. Jadi kalau yang si ini, kalau panjang jarak antar kolom arah X kalian yang lebih panjang daripada arah Y, berarti bentukannya kayak gini, memanjang. Tapi kalau misalkan jarak antar kolom arah Y kalian yang lebih panjang daripada arah X, berarti dibuatnya jadi ke arah sono gitu, biar nggak tabrakan. Makanya nanti kalian cek aja gimana caranya itu. Bagian zona, ini pembagian zona ya yang 5 itu tadi tuh. Zonanya kan ada 5. Sekarang beban aksial terfaktor ada 2, ada beban aksial terfaktor sama beban terfaktor. Nah ini. Nah tadi kan di rumusnya nih, ini kan PU udah ada, N udah ada, MI-nya udah ada, emisi udah ada, berarti tinggal cari XI sama YI-nya. Nah XI sama YI-nya carinya kayak gini. Nih dari yang gue bikin ini sih, nih kayak gini, XI sama YI. Caranya gimana? Kan jadi gue beri kode ya di sini nih. Ini kode pondasinya. BP itu artinya berfile. Gitu pokoknya. Berfile anjir. Nah, kalau tiang panjang mungkin TP kali ya.
Tapi ini penamaannya, penamaan singkatnya ini bisa beda-beda kalau tiap proyek sebenarnya. Tapi kalau kalian mau kasih kode langsung satu ya nggak apa-apa. Atau misalkan P1, P2 gitu ya nggak apa-apa. Kayak gini, ini udah gue beri kode. Dan ini contoh perhitungan tiap satu ini. Pelcap 1A zona 1. Nah ini nih maksudnya. Pelcap 1A zona 1 tuh. Pelcap 1A zona 1. Terus, nah ini kan udah ada nih pondasinya masing-masing. Nah kita mencari didukung di tiap pondasinya ini gitu. Mengecek lah istilahnya. Kan ada 6 tuh. Nah koordinat ini yang tadi yang SI sama YI tadi. Koordinat X sama, nah ini maksudnya apa nih? Jadi koordinat ya ini aja dari sini nih. Jadi misalkan kalau di sini ya kita contohin. Nih misalkan ini. Koordinat, ini koordinat. Nah, ini misalkan arah X, ini arah Y gitu kan. Ini kayak koordinat matematika biasa. Kan pasti di sini 0 kan. Misalkan ini antar S-nya misalkan S ini sama dengan 2 meter, ini juga 2 meter. Berarti kan buat mencari A4 berarti kan apa namanya, XI-nya sama dengan XI-nya berarti sama dengan, berarti di tengah sini nih. Nih, berarti begini buatnya gitu. Berarti berapa jaraknya nih? Berarti jaraknya adalah 1 meter. Terus buat YI-nya berarti 0. Oh, XI-nya -1, YI-nya 0 gitu. Kayak gini. Kebayang lah ya. Coba aja di apa ya, dipikir-pikir caranya gimana. Jadi A4 ini kayak koordinat, mencari koordinat biasa lah, koordinat kartesius. Berarti XI-nya itu dia -1 meter di belah sini ya, ini 1, tapi dia akan ada di karena, oh bentar, balik lupa anjir. X-nya berarti 0, Y-nya berarti -1 meter gitu maksudnya. Ya ini benar. Coba sini 1,5. Ya benar, begitu. 4 bukan 0 malah ya, lupa. Bukan 0. Tiara X-nya itu dia di -1 meter. Enggak usah ada meter sih. Berarti X-nya -1 kan di sini. -1, ini juga -1. Berarti kan X-nya -1, Y-nya -1. Kalau misalkan dia A3 berarti kalau A3 berarti X-nya dia 1, Y-nya -1. Terus kalau A2 X-nya berarti 1, Y-nya 1. Terus kalau A1 berarti X-nya
X-nya min 1, Y-nya sama dengan 1. Nah, kayak gitu pokoknya. Kira-kira kayak gitu. Ada yang masih bingung atau ada yang mau tanya dulu? Ya, betul. Izin bertanya Bang, tadi yang X itu bisa 2 itu tadi apa ya Bang? Gimana? Yang panjang X-nya 2. Bentar, mana ya tadi? Yang tadi, ini. nah itu, iya. Ini estimasi awal aja. Jadi tergantung jarak antar ini kalian. Nih, misalkan nah ini kok kayak gini gimana ya? Diameter 1. Oh. Ini ya. 2,5. Jadi maksud gue tuh ini apa? Misalkan diameter kalian itu berapa? Misalkan diameter kalian 1 meter. Jarak antar kolom kalian berapa? Misalkan S yang kalian pilih adalah 3D. Berarti kan panjangnya 3 meter. Gini maksudnya, S-nya itu sama 3 meter. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti Bang. Nah iya, ini maksudnya gitu. Tergantung, jadi diameter kalian berapa nih? Diameter misalnya 1 meter. Terus S kalian makanya yang perumusan 3D. Jadi kan S-nya itu sama dengan 3 meter kan. Atau kita coba aja nih, salah satu. Misalnya nih 3 meter. S-nya 3 meter, berarti yang ini juga 3 meter. Berarti kan buat mencari apa? Ya buat mencari X-nya kan berarti ya tinggal setengahnya aja gitu kan. Ini kan aslinya sini ke sini 3 meter kan. Dari sini ke sini 3 meter. Terus ini ke sini kan 3 meter. Jadi kan kalau setengah kan yang diambil dari titik tengah si garisnya. Di titik tengah garis ke sini itu berapa gitu. Itu kan 1,5 gitu. Di berapa gitu? Di 1,5 gitu. Bayang nggak kira-kira? Sebentar Bang, mau dibayangin. Jadi kalau yang di sini misalkan kita menggunakan S-nya yang jarak antar tiangnya 3 meter, berarti 4-nya berarti min 1,5, Y-nya min 1,5 gitu. Nih di sini. Berarti ini min 1,5, ini juga min 1,5 gitu. Kalau misalnya dia ada di tengah gitu berarti dia X-nya 0 Bang. Iya, kalau dia di tengah sini berarti 0. Oke Bang. Masih bingung atau udah mulai ngerti? Lumayan Bang. Lumayan lah ya. Walaupun ya ini emang rada-rada susah. Atau misalkan dari sini coba cek ini udah bener belum ya? BP1 koordinatnya min 1,5. Ini jarak antar ini berapa ya? Berapa ininya? 1,5. Nah, iya benar. Berarti yang koordinat arah X yang BP1 min 1,5, berarti di sini kan. Dari tengah sini ke sini. Ini kan dapat 1 S gitu. Ini sama dengan S nih dari sini berarti min 1,5 sama yang arah Y-nya min 0,75 kalau nggak salah. Nah ini nih.
Ini 0,75 karena setengahnya kan tadi nih. Y-nya ini 0,75 gitu. Ya, ini nanya. Izin bertanya, Bang. Ya. Semisal di suatu kondisi jumlah dari ininya tuh ganjil, Bang. Itu bagaimana ya, Bang? Ganjil, misalkan berapa? Nggak contoh 5, Bang. Kalau 5 ya berarti tengahnya ininya ada ini, Bang. Kalau 5 berarti tengah sininya ada nih. Berarti tengah sini ada, terus buat koordinat ini ya berarti ya sama-sama 0. Karena kan di tengah gitu, sama-sama 0. Berarti titik tengahnya nih dia di 0 gitu. X-nya 0, Y-nya 0. Terus kalau misalkan dia banyak ya ininya. Emang kalau ganjil kadang emang bingung sih. Bukan ini. Nah, ini benar. Nah, mungkin kayak gini nih gambarannya kalau konfigurasi kalian ganjil. Kalau 3 nih kayak gini, kalau 7 dia kayak gini. Kalau 5 kayak gini nih bentukannya. Makanya kalau kalian punya konfigurasi, usahain jangan banyak-banyak lah. Paling maksimal 9 lah kalian coba. Kalau kalian lebih dari 9 berarti di daya dukung kalian perlu ditingkatkan. Artinya diameternya digedein sama panjangnya dipanjangin gitu. Ya umumnya maksudnya apa ya, buatlah range konfigurasi itu maksimal di 6, 3 sampai 6 lah gitu. Karena kalau udah di 8 tuh kayak bingung gitu, kalian mau buatnya kayak gimana nih, pusing pasti nih, apalagi sampai 10 tiang gitu kan. Nah kayak gini kalau ganjil. Kalau di 5 tadi kayak gitu, buatnya kayak tadi nih kayak gini. Berarti buat yang tengah dia X-nya 0, Y-nya 0 gitu. Ada lagi? Izin Bang bertanya. Iya, apa? Itu kan tadi di Excel Bang kan ada 1A, 2A, 2B gitu tuh, itu semuanya dicari satu-satu Bang? Itu penamaan aja sebenarnya. Ini tuh penamaan aja. Itu basing kalian, terserah kalian mau namanya kayak gimana. Kalau ini gue ngikut dari etaps. Di etaps kan udah ada gridnya kan. Grid, terus pokoknya udah ada gridnya lah. Nah, gue menamakan berdasarkan grid gitu. Kayak gini. Gue menamakan berdasarkan grid gitu. Bukan ya sebenarnya kalian mau namain 1, 2, 3, 4, 5, 6 berurutan gitu kan, ya nggak masalah, tergantung kalian mau makainya gimana. Penamaan file cap-nya ya, ini file cap namanya, file cap 1A, 2A, 3A. Ya Bang, maksudnya itu per zona dihitung satu-satu Bang? Oh enggak, nih satu doang contohnya. Kan kayak di misalnya ini nih zona 1 hasilnya ada 6, tapi yang kalian hitung satu aja gitu. Itu zona 2 dan 6 kalian hitungnya satu aja. Nih contohnya kayak gini. Ini 1A, gue ambil sampel 1A, terus gue ambil sampel yang di zona 2 1C, kalau yang di zona 3 1E. Berarti di sini. Terus zona 4 di 4F sini. 7G kalau zona 5 di sini, berarti gue gitu. Ambil salah satu aja kalau buat ini. Mau nanya Bang, berarti kan dia ambil salah satu tuh, berarti ambil FZ yang paling gede tuh gimana Bang? Iya, FZ-nya paling gede per zona. Kan per zona didapetin FZ maksimum berapa? Kayak ini kan. Buat di daya dukung konfigurasi juga pakai FZ paling gede ya Bang? Iya, pakainya paling gede di tiap ininya ya, di tiap zonanya gitu. Jadi kalian buat maksimum lah tiap zona. Jadi FX, FY, FZ
MX MY per zonanya kalian buat maksimum gitu. Oke. Nah, biar memudahkan gitu, dan memudahkan aja. Nah, pokoknya rumusnya tadi yang tadi kan, mana tuh rumusnya tadi ya. Nah ini kan, nanti dapat nih, ini dapat Pmax-nya berapa? Pmax-nya berapa nih dari rumusnya kayak gini? Kalau di sini ngitungnya Pmax-nya aja, Pmin-nya enggak. Yang ini udah ada kan rumusnya. Dan gimana ngitungnya? Nanti dibandingin. Ini dikali efisiensinya. Jadi bandinginnya sama Kiol tunggalnya. Kenapa efisiensi ya? Jadi kayak gini, mana ya tadi? Nah, ini Kiol tunggalnya, bukan Kiol kelompok. Ini Kiol tunggal. Didukung kelompoknya. Didukung hasil tunggal. Dan bandingin Pmax-nya berapa, Kiolnya berapa. Jadi gambarannya adalah Kiol itu adalah si didukung kan, didukung tiang tunggal. Sedangkan Pmax adalah beban yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi didukungnya itu berapa. Nah, si Pmax adalah beban yang sebenarnya terjadi pada tiang gitu. Jadi kalau dari tampak sini, nah misalnya dari tampak sini lah, kan dari kolom didistribusikan ke pelcap didistribusikan ke tiangnya nih, baru ke tiangnya. Nah ini yang dicari, letak Pmax-nya itu di sini. Pmax-nya itu berapa Pmax-nya? Pmax-nya tuh di sini gitu, letak Pmax. Kalau PU kan keseluruhan dari sini ke sini berapa? Aduh. Nah, PU ini kan PU. Nah, Pmax yang ini dia, Pmax yang ini. Tuh. Jadi PU berat keseluruhannya yang diterima pelcap mendistribusikan ke satu tiang, namanya Pmax. Pmax ini berapa dia di satu tiangnya? Nah itu yang terjadi. Jadi kenapa dia dibanding sama dia didukung tiang tunggal, karena dia yang dihitung tunggalnya itu berapa gitu. Si didukung tunggalnya itu berapa terhadap Pmax-nya. Jadi berapa beban yang sebenarnya terjadi, kayak gitu. Terus mana dia? Nah kayak gini pokoknya. Lalu bandingin dia aman atau tidak aman gitu. Kalau Kiolnya lebih besar daripada Pmax berarti aman gitu. Lanjut ke yang lateral. Yang lateral ini nggak terlalu susah ya. Kayak yang di mana namanya? Kan di konfigurasi sebelumnya ada N1 atau M lah, ada N2 atau N gitu. Yang satu kan yang aksial, terus ini lateral X. Ini konfigurasi ya, kita lagi ngomongin konfigurasi.
konfigurasi. Kalau N besar nih konfigurasi secara aksial dia berapa? Kalau N1 itu konfigurasi lateral di X-nya berapa? Kalau yang N2-nya atau N ini lateral Y-nya berapa gitu. Nah, jadi kalau di gua di sini N secara aksialnya dia ada 6, kalau N1-nya atau M dia ada 3, kalau N2-nya dia ada 2 gitu. Jadi di sini ini kan dia secara aksial dia butuhnya 6 kan, ini tampak dari atas. Kalau tampak dari samping kan berarti tampak dari samping arah X kan kita lihat dari sisi sini kan, lateral dari bagian arah X itu kan butuhnya 3 dia, tampak dari sampingnya 3. Terus kalau dari arah Y-nya tampaknya kelihatannya 2 gitu konfigurasinya gitu maksudnya. Nih makanya begini, N1 N2 di konfigurasi juga ada kok. Nah ini nih konfigurasi arah X atau inilah konfigurasi arah Y. Terus ini AX. Oh jadi si kan ada FX kan di itu, ada FX ada FY gitu kan. Atau kita coba dari tampak sini aja lah ya. Nih misalkan kayak gini, ini konfigurasinya 2, kita anggaplah ini dia M-nya sama dengan 2 kayak gini kan tampaknya. Terus ada FX, artinya si apa namanya daya geser arah X gitu, daya geser X itu ada misalnya berapa dia. Ini berarti arah Y, lupa. Kalau dia M berarti dia geser arah Y berarti. Geser arah Y, misalnya tadi berapa tuh? Jadi kan misalkan FY ini seluas ini. FY ini seluas ini, arahnya ke arah Y gitu. Arah menyamping ke arah Y gitu pokoknya. Jadi kan dibagi 2. Jadi HY-nya itu sama dengan FY bagi M gitu. Berarti kalau HX FX-nya dibagi sama N gitu. Jadi kan kalau FY ini dia secara umumnya doang gitu. Dari si tiang, dari si kolom FY-nya berapa. Tapi kalau udah nyampe di tiang kan jadi terdistribusi gitu, masing-masing gitu. Sama kayak apa namanya? Yang di aksial kan dia buat mendapatkan apa namanya? Dia jadi terdistribusi. Jadi misalkan apa P sama dengan FZ bagi N. Artinya si misalkan tiang ini dia distribusinya berapa kan antar tiangnya. Nah itu yang diterima gitu kan, terdistribusi merata lah gitu. P-nya berapa, FZ bagi N, max tadi tuh maxnya berapa udah. Nah kalau di lateral ya begitu konsepnya. Jadi FY-nya berapa yang dari kolom, kalau distribusi secara lateralnya dia berapa. Misalnya tiangnya ada 2 berarti dia dibagi 2, kalau tiangnya ada 3 berarti dibagi 3 gitu. Ini dilihat secara lateral ya gitu, secara dari samping tuh kelihatannya berapa gitu. Nah terus ini ya tadi ya lupa, HX ini seharusnya dibagi sama Y-nya.
Oh enggak, FY dibagi sama konfigurasi arah X. Kalau HY berarti Fx dibagi konfigurasi arah Y gitu. Nah, Hmax ini dia rumusnya sama kayak di yang kemarin itu, yang apa, Pitagoras. Jadi yang Hx akar Hx kuadrat ditambah akar Hy kuadrat itu Hmax. Nah, ini sama HO labelnya berapa gitu. HO label tiang tunggalnya berapa gitu. Nah, ini nih. HO label lateralnya berapa? Bandingin dia udah ini belum, udah aman belum. Kalau HO labelnya lebih besar daripada Hmax berarti dia kuat gitu. Begitu aja. Nah, di sini ada yang Fx-nya gede nggak? Ada yang sampai ratusan nggak? Saya Bang. Ya, Dina kemarin udah tahu. Yang lain ada yang nyampe nggak? Apa kalian di puluhan semua? Atau ada yang sampai ribuan? Mungkin nggak ada ya. Kalau apa namanya? Kalau kasus kan, kalau ini kan kondisi normal lah. Ini gue bilang kondisi normal di mana Fx Fy dari si etapsnya tuh ya cenderung biasa gitu. Nah, gimana kalau kasusnya dia ratusan? Kalau kemarin tuh si Dina sampai 600 sampai 400 gitu. Nah, masalahnya adalah ketika di di konfigurasinya gitu, di daya dukung kelompoknya pokoknya kemarin masalah dia karena si daya dukungnya itu kecil sedangkan si kelompoknya itu gede banget. Jadi ini ceritanya si ini tuh sampai berapa ya, sampai ratusan lah, sampai 600-an, sedangkan si HO label kelompoknya cuma segini gitu. Nah, itu perlu penanganan khusus di lateralnya gitu. Artinya gimana? Jadi gue jelasin ulang ya, ini sekedar dikit lah gitu. Jadi lateral di bagian deformasi yang udah kalian hitung itu bisa mencari dua variabel gitu. Jadi kan rumusnya ini kan nih. Rumusnya adalah X dikali K kali D kali L dibagi sama HO. Berapa kan? Nah, bisa X-nya yang dicari atau HO-nya yang dicari. Kan kalau teman-teman sebelumnya HO-nya dapat dari HU kan, yang ini mencari daya dukung, HU-nya berapa, terus HO labelnya dapat. Baru dia masukin ke deformasi, ntar dapat berapa kan? Masukin bagian deformasi, ntar dapat berapa X-nya kan? Bandingin sama X-max, dia aman atau enggak gitu kan. Sebelumnya gitu. Cuman bisa juga dengan menggunakan X maksimum kita mencari HO label gitu. Kita bisa dapat gitu. Jadi ada dua variabel yang bisa dibalikin gitu. Antara X-nya yang dicari dibandingin sama X maksimum atau HO label dengan menggunakan X maksimum X-nya gitu. Nih misalkan di sini nih. Kalau secara aktual jadi dengan deformasi 1,5 mm itu HO-nya segini gitu. Tapi kalau kita menggunakan X-max sebagai artinya, ntar kita dapat HO-nya berapa. Coba di bawah.
eh KH. Berarti rumusnya adalah kalau HOL yang dicari berarti HOL sama dengan X kali K kali D kali L kali sama yang di sininya berapa gitu. Misalnya itu 1,1 gitu kan. Dengan berarti pakainya X maksimum dikali sama KH dikali sama diameter dikali sama panjang. Apa ini? Cm dikali sama L dikali sama yang ininya. Nah, jadi begini dengan X max gitu. Terus yang kedua dengan X sama dengan berapa ini? 1,5. Jadi sebenarnya HOL ini menghasilkan 687 kilonewton dengan menggunakan X maksimum. Artinya dengan X yang diketahui gitu. Nah, HOL ini 72 kalau X-nya 1,5, artinya sebenarnya X saya 1,5 yang dicari, HOL-nya dapatnya segini gitu. Jadi dengan menganggap deformasinya kita terjadi secara maksimum, kita mendapatkan HOL label yang lebih besar gitu. Sebenarnya seperti itu. Dan ini udah selesai. Ada yang mau ditanyain? Atau bingung sebenarnya? Izin tanya bang. Iya, apa? Kan buat daya dukung, kan saya udah cari daya dukung tiang tunggal bang. Itu nilainya tuh kecil bang, kayak ratusan gitu bang. Itu bagaimana bang? Sedangkan FBZ-nya tuh paling gede 1000 gitu bang. Nah, Terus itu diameter juga udah saya gedein bang, 1 meter. panjangnya Panjangnya 10 meter bang, kan kalau lebih dari 10 meter dia termasuk yang panjang bang, kan yang pendek, nggak salah. Itu bagaimana bang, apa pakai yang panjang ya bang? Kemarin soal tutor abang nyuruh pakai yang pendek aja bang. berarti ya panjangin aja. Nggak apa bang, panjangin bang. Gak apa-apa, misalnya main 10 meter kan diameter 1, terus panjangnya 10 meter, diameter 1 dan 10 meter ya. Diameternya anggaplah kalau dia udah maksimal di 1 gitu, diameternya udah lebar sih 1 meter itu, tinggal panjang kalian aja menyentuh di tanah keras gitu. Artinya panjangnya itu bukan di 10 tapi nyampe 15 sampai 20 gitu, sampai 30 juga bisa gitu. Jadi kalian mainin di panjangnya aja. Kalau diameter udah besar berarti kalian mainin di panjangnya gitu. Panjangnya taruh sampai di 20 meter atau 30 meter gitu. Nah, Terus kan di daya dukung tunggal yang lateral kan bang, itu grafiknya tuh kayak yang buat tiang tertahan tuh sampai 10 meter doang bang. Itu bagaimana bang, apakah dia termasuk apa pakai tiang ujung bebas bang? Gimana grafiknya? Yang grafiknya ya bang di daya dukung lateral bang, buat tiang tertahan tuh yang saya
lihat grafiknya kayak sampai di 10 meter doang L per D-nya bang. Oh, iya. Ngerti. Kalau dia kan kalau masal dipanjangin bang, berarti di grafiknya nggak ada. Terus apakah dia termasuk tiang ujung bebas? Ini ya. Iya bang. Iya, ngerti. Jadi gini, ini tuh ada dua. Nih, kalian kalau baca keterangannya, ini metode Brooms untuk tiang pendek. Nah, itu lu termasuk tiang pendek apa panjang? Kan ada penentuan kriteria tiang kan? Iya bang. Nah, itu lu termasuk tiang pendek atau panjang? Ntar saya cek dulu. Tiang pendek bang. Tiang pendek. Coba berarti nanti coba aja di aksialnya kan nanti diubah lagi kan. Iya bang. Misalnya di aksialnya kan diubah jadi panjangnya lebih panjang kan. Nanti yang dipakai bukan grafik yang ini. Nah, ini kan buat short file nih. Buat yang tiang pendek. Nanti kalau buat yang grafik tiang panjang, dia pakai yang ini bawahnya nih. Oh, grafiknya beda lagi. Gitu. File gitu. Oh iya ya bang. Jadi ada dua grafik. Ini kalau yang L per D itu dia buat tiang pendek, kalau dia tiang panjang dia menggunakan MY nih, moment yield, bukan, dan ini angkanya lebih banyak lagi gitu. Dicek lagi aja mana dia termasuknya gitu. Oke bang. Terus ada lagi? Ya. Ingin bertanya bang, Ya. untuk yang nilai WS tadi itu dari pertambahan W1 tambah W2 kan ya? Itu tadi kalau yang saya lihat di slide itu ada gamma dari beton ya bang? Ini ya. Iya bang. Itu gamma beton 24. Oh, beton bertulang tadi ya bang? Iya, betul. Kalau untuk WC tadi kedalaman di ini ya bang, di atas tanah ya, pile up. Enggak, WC itu konkretnya di pelcapnya. Jadi itu WC itu sama dengan pelcapnya. Jadi berat si pelcapnya. Jadi kan ini kan WC nih, WC kan rumusnya si volume pelcap dikali sama gamma betonnya, gamma beton. Nah itu jadi volumenya berapa? Volumenya kan panjang kali lebar kali tinggi kan, dikali sama 24 gitu. WC-nya, W konkret berapa? Nih, kalau di sini W1 W2 ya. Pokoknya gitulah. Ini kan kalau dia bentuknya miring kayak gini kan. Ini bentuk pelcapnya miring nih dia kayak gini. Tapi kan bentuknya datar aja gitu, lurus gitu, gak usah dimiringin kayak gini. Jadi kan bentuknya datar kayak gini. Ya udah dapat kan WC-nya berapa, tinggal panjang ya lebar tinggi kan. Kali 24. Ntar kan dapat tuh jadi berapa kilonewton. Kalau ini kan kesatuannya meter persegi, meter kubik, terus ini kan kilonewton per meter kubik kan. Berarti kan dapat tuh berapa kilonewton. Terus kalau WS ini asumsi sebenarnya. Jadi kalau kalian naro pelcap itu di permukaan tanah, berarti WS-nya 0 kan. WS-nya 0. Kalau kalian taruh pelcapnya di permukaan tanah, berarti kan nggak ada tanah di atas pelcapnya gitu.
Tapi kalau kalian taruh WS-nya di bawah permukaan tanah kan berarti ada tanah yang di bawah ininya, apa di atas pelkapnya gitu. Kan itu nambah berat juga gitu. Kalau buat rumusnya ya berarti selebar ininya. Berarti si panjang si pelkapnya dikali lebar pelkapnya, tapi tingginya bukan tinggi pelkap ya, tapi tinggi, istilahnya nyebutnya Z sih. Z itu jadi jarak dari permukaan tanah ke atas pelkapnya gitu. Nih misalkan pusing ya kalau kayak gini. Nih misalkan di sini permukaan tanah. Nah, ini adalah Z-nya gitu. Ini adalah Z. Sedangkan tebal ini adalah namanya T gitu. Itu kalau kalian taruh pelkapnya di bawah permukaan tanah gitu. Jadi WS PL kali Z. Z-nya itu kedalaman tanah sampai atas permukaan pelkap dikali sama gamma tanahnya. Gamma tanahnya bisa berupa gamma sat atau gamma dry, tergantung muka air tanahnya. Gamma dry gitu. Tergantung, kan sama aja. Ini kan kilonewton per meter persegi kan. Jadi kalian dapat ntar berapa WS-nya, beratnya berapa kilonewton gitu. Baik, terima kasih Bang. Oke. Di sini mana tadi ya? Nih kayak ini nih. Oh di sini. Ini tebal gua 1 meter. Ini tebal pelkapnya. Sedangkan kalau gua buatnya jarak pelkap ke permukaan tanahnya itu dia 0 gitu. Jadi gue membuat pelkapnya itu ada di permukaan tanah, nggak ada di bawah tanah. Ya, kalau kalian mau nambahin pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau kalian berapa, setnya juga berarti ada ya, bisa 2. Nah, kan ada ntar ya tuh. Biasanya berarti ada kalau kalian buat ada tanah di atas pelkap gitu. Ada lagi yang lain? Selain yang di materi inilah, yang udah kalian kerjain, entah di dukungnya, entah di konfigurasinya kalian bingung, ada nggak? Pokoknya gimana ya? Mungkin gue emang menjabarkan semacam Excel ini ke kalian yang otomatis kalian pun nggak bakal jauh beda ngikutinnya, pasti ya ngikutin apa yang udah gue tutorin. Jadi ya paling pesan gue tuh kalian paham aja apa yang misalnya kalian buatnya mirip kayak gini, yang tuh paham. Jadi kalau kalian diasisin pun nggak cuman modal ngikut tutor doang, jadi kalian tahu maksudnya. Karena kalau dibilang gue terlalu baik ngasih tahu Excel-nya kayak gimana gambarannya, kalian kalau buat sendiri pun pasti bakal ngaco banget gitu. Apalagi ini kalau kalian lihat referensi cutting terdahulu itu tuh nggak ada yang buat kayak gini gitu. Ini pun Excel yang terpercaya lah, udah iniin ke dosen, jadi benar gitu, kurang lebih udah benar gitu. Tapi intinya adalah bukan di mana kalian ngikutin
modelan Excelnya, tapi di mana kalian memahami isinya gitu. Kalian tapi pesan gue paling ya buatlah agak beda gitu Excelnya, tapi dengan konsep yang sama gitu, nggak harus yang kayak gini. Soalnya kebanyakan kalian pasti ngikutnya ini terus ditanyanya ngikut tutor gitu. Jujur aja mungkin nggak ada yang buat kayak gini sih Excelnya. Terus kalau kalian ngasihin dengan model kayak gini kan pasti bakal ditanya, pasti lihat tutor gitu. Apalagi kalau kalian ditanya bingung, ya udah mau gimana kan. Gue mau bilang gue ngenakin, tapi kalau nggak dikasih ntar kalian bingung gitu kan. Nah itu yang kadang dilema sebenarnya. Makanya gue berharap kalian paham gitu isinya. Ada lagi terakhir sebelum ditutup? Mau nanya bang, Ya, buat membantu faktor bang, boleh nggak bang lihat yang kayak koordinat tadi bang, yang kayak gimana? Jelasin lagi. enggak bang, kayak mau lihat Excelnya aja bang, itu gimana cara ngitungnya bang? Ngitung yang ini apa? Bukan bang, Ngitung apa yang bilangnya bang? urutannya. Iya bang, rumusnya itu bang, kita masuk rumus bang. Oh, ini ya. Di sini. Ini maksudnya. Iya bang, itu Ini kayak gini. Nih, nah iya. tadi nih. Mana nih? Mana tadi? Tadi. Nih, ini kan dari sini nih. Nih, kan awalnya PU dibagi sama konfigurasi PU bagi N. Ditambah sama momen Y dikali sama X. Ini momen Y. Pokoknya inilah momen Y dikali sama apa ini? Oh, sigma X-nya, jadi yang udah ditambah. Terus ditambah sama mon X-nya dikali sama Y-nya. Y-nya ini ya di sini. Oh, ini gini. Sigma X kuadrat dari mana ya bang? Ini tuh ya tinggal dijumlahin aja. Oh suruh yang itu ya bang. Iya. Nah, kayak gini gitu. Nih kayak nanti ya itu kayak gini. MX dikali MY yang ini MY dikali sama yang ininya koordinat X dibagi sama sigma X kuadrat. Terus kalau yang keduanya berarti MX dikali sama koordinat Y dibagi sama sigma Y kuadrat gitu. Nah, ini karena ini Pmax berarti ini pakainya ditambah semua gitu. Nah, terus gue jelasin lagi kan ini satu zona, berarti kalau PU-nya berarti ya tiap zona gitu. PU-nya zona 1 itu berapa. Terus MX MY-nya juga menyesuaikan di zona 1 itu berapa. MX sama MY-nya. Baru dapat Pmax-nya. Terus QL-nya QL yang sesuai zona gitu. Intinya sesuai zona lah ini. Nah, ini kan tiap zona beda kan nilainya. Sebenarnya kalau ini tuh nggak susah sebenarnya. Kalian dengan menghitung satu zona kan dapat tuh koordinat X sama Y-nya. Otomatis kalau kalian sama semua ininya bentukan ininya otomatis sama lah semuanya. Nih kan sama semua tuh koordinatnya. Jadi kalian tinggal kopas sebenarnya ini tuh koordinatnya sama semuanya di semua zona. Paling pembedanya adalah di ininya di PU MX MY nih bagian sini sama QL-nya beda. Baru bandingin dia keterangannya aman atau enggak. Tuh.
Ada lagi? Izin bertanya Bang, Ya, apa tuh? kan kita nyari Pmax sama Pmin. Tadi Pminnya itu gimana ya Bang? Cuma kalau Pmin mah ini sih tinggal yang rumus tadi diminusin di bagian sini. Kalau Pmax Terus kan berarti ini persamaannya gimana Bang? sama aja, tinggal ganti ini doang. Iya Bang, maksudnya di keterangannya itu kan Oh, kalau Pmax kan lebih kecil dari Q kali efektif. Nah kalau Pmin kebalikannya atau tetap? Pmin lebih dari 0 gitu doang. Kalau yang gue lihat dari TA gitu, Pmin lebih dari 0. Kan kalau Pmax lebih kurang dari Qol. Kalau Pmin lebih dari 0. Cuman ini gue nggak tahu sih, soalnya gue nggak di sini nggak ngitung Pmin. Coba aja Pminnya berapa. Jadi Pmin dihitung atau enggak Bang? Hitung aja sekalian. Baik Bang. Bang boleh nggak Bang lihat Excel-nya yang di bagian B sama L gitu? Wah, B sama L maksudnya Yang di atas Bang. Nah ya, ini. Oh, mau lihat rumusnya. iya Ya, Bang. ini yang tergantung ini yang tadi N1 N2. Intinya kalau mencari L sama B-nya kan tergantung N1 N2. Ini M atau N lah. Terus S-nya berapa? Kan kayak rumusnya di tadi nih udah ada. Mana? Nih kayak gini. Aduh, ini kenapa? Oh. Nih kayak gini kan rumusnya N1 kurang 1 dikali S tambah 2D. Ini sama. Tuh. N1 dikurang 1 dikali sama S ditambah 2 kali D. Tapi ini gue bedain sih D sama A. Jadi kan kalau diameter itu ini kan. Diameter itu ini kan. Tapi kalau A itu ya dari sini ke sini. Tapi lebarnya sama kayak diameter gitu. Ini A, ini diameter. Gitu. Tapi jadi jarak A itu sama dengan kayak diameter gitu. Tapi kalau kalian buat ya udah di satu aja jadi D gitu. Ya itu nggak apa-apa. Soalnya kadang ada juga yang dia asumsinya beda. Oh, kalau A itu yang di mana ya? Ada pokoknya di buku. Oh, A itu dia 300 mm. Ya itu asumsi sendiri aja buat dimensinya kayak gimana gitu. Tapi ini buat memudahkan aja, jadi lebar dari jarak dari tengah sini ke sini itu sama dengan diameter, dimana diameter anggapannya kalau itu jarak A gitu. Jadi jadi kan ini nih logikanya, ini jarak S, terus ini ada A kan, jadi S ditambah sama 2A, tinggal S-nya ada berapa. S-nya kalau ada 1 ya berarti 1 kan, tergantung N-nya tuh. Tadi kan digitunya begini tuh. Ini kan N1-nya ada 2, N1-nya ada 2, tapi kan S-nya cuma ada 1 jaraknya. Jadi N1 kurang 1 jadi sama dengan S doang. 2 kurang 1 S tambah 2A gitu cara nyarinya. Terus kalau di Excel berarti ya begitu. N1 kurang 1 dikali sama S-nya berapa
tambah 2 kali A, 2 kali D, sama aja. B-nya juga sama. Kalau B ya N2 gitu. Ini lagi. Dapat ya 2 jam kalau ini. Pokoknya kadang nggak semua asisten tuh terima sama Excel yang kayak gini. Bisa jadi kan kalian cuma modal kopas, jadi kalian ngiranya apa ya nggak belajar gitu. Makanya seminimal mungkin kalian paham gitu apa yang kalian kerjain. Bukan masalah template-nya sama, tapi gimana kalian memahami konsepnya gitu. Apalagi ini baru dan nggak referensi gitu. Ya silakan dia di ini aja lah. Pokoknya jangan buat sama persis kayak gini lah modelannya. Kalian ubah kayak apanya, perletakannya gimana gitu kan. Soalnya kalau gua ngajar cuman modal gini doang kan, misalkan gua modal ini rumusnya, langsung ini rumusnya, waduh, kalian tuh pasti bakal bingung ntar gimana kan, ntar banyak revisi setelah di dosen. Kenapa gini kan? Ini rumusnya, ya itu mah gampang aja, nggak nyampe 2 jam pun nyampe. Di sini gua konsepnya biar kalian tergambar tuh gua tampilin gimana yang benarnya gitu, tapi jangan sampai udah mirip terus kalian nggak ngerti apa yang kalian kerjain, itu ya jadi masalah di tiap asisten gitu. Apalagi udah mau ACC jilid nih. Ya udah, kalau nggak ada yang mau tanya, pokoknya terima kasih yang udah datang, udah yang nyempatin waktunya, yang udah mau nanya juga. Pokoknya ya silakan dikerjakan gitu, dilanjutkan. Terima kasih, buat tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bang. Salam, terima kasih Bang.